Aku cuman pengen kamu tahu kalau aku sayang banget sama kamu. Tapi saya nggak pernah rela membuat seorang anak harus meninggalkan ayahnya. Gue udah peringatin lo ya. Begitu rumitnya, tapi layak untuk diperjuangkan. Hey, kembali lagi bersama channel ini YouTube Crush Movie. Kali ini Crush Movie akan membawakan film yang berjudul Catatan Si Boy. Film ini menceritakan Boy, seorang mahasiswa sempurna, tampan, kaya, dan menyenangkan, dan lembut hatinya. Tak heran jika banyak mahasiswa yang ingin Boy menjadi pacarnya. Namun, Boy telah memiliki kekasih yang sangat ia cintai bernama Nuk, perempuan cantik putri dari seorang pejabat publik. Sayangnya, hubungan Boy dan Nuk tidak direstui oleh ayah Nuk. Boy frustasi dan patah hati ketika Nuk menghilang dan memutus total kontak dengan Boy. Boy larut dalam kesedihan karena rasa kehilangan hingga seorang mahasiswa baru yang cantik bernama Vera berhasil menyusup dan mulai berusaha menyembuhkan hati Boy. Hal ini membuat Boy mengalami serangan dari mantan pacar Vera, yaitu Jeffrey, yang tidak terima dengan hubungan Boy dan Vera. Situasi semakin pelik ketika Nuk kembali hadir ke dalam hidup Boy. Siapakah perempuan yang berhasil masuk ke dalam catatan hati seorang Boy? Nah, penasaran kan? Yuk pantengin terus ini Crush Movie. Film ini tayang perdana pada tahun 2023 dan mendapatkan rating 5,1 versi IMDb. Nah, tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita langsung ke filmnya aja. Tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tentunya hidupin lonceng notifikasinya guys. Dan inilah film Catatan Si Boy. Scene awal film ini ditayangkan seorang pria bernama Boy, anak orang kaya raya, dan mau menjalani masa remajanya dengan baik seperti berbuat baik kepada orang lain, taat beribadah, dan juga mempersiapkan masa depan. Boy memiliki adik yang dia panggil Marmut. Ciwi-ciwi semua pasti suka nih sama Boy. Ditambah lagi Boy yang jago berkelahi. Boy kuliah dan memiliki dua sahabat bernama Andi dan juga Emon. Di kuliahnya ada 3 perempuan hits yang bernama Ocha, Meli, dan Susan. 3 ciwi-ciwi ini sangat suka sama Boy, tapi Boy selalu bersikap biasa aja. Suami, Ocha udah mau nih. Ocha mengundang Boy untuk acara pesta malam tahun baru di rumahnya, tapi tidak mengundang 2 sahabat Boy yang lainnya. Indah undangannya buat 1 orang banget. Emang buat lo. Nih Boy. Bahkan dosen Boy ketika Boy bilang dia tidak siap ujian, maka ujian pun diundur. Yah, orang ganteng mah bebas guys. Ya udah, kalau emang Boy belum siap, tesnya ditunda lusa. Boy punya hobi tinju dan dia didatangi oleh wanita cantik bernama Nuk yang ternyata dia adalah pacar Boy. Boy mengajak Nuk ke pantai untuk berlibur bersama. Boy dan Nuk sangat saling mencintai guys. Nuk akhirnya punya ide nih untuk menuliskan harapan mereka tentang hubungan mereka di kertas dan dikubur yang akan mereka baca suatu saat. Entah kapanpun itu, kita bakalan kesini lagi dan baca surat ini. Boy mengantar pulang Nuk, tapi seperti biasa, Boy hanya diperbolehkan mengantar sampai depan dan tidak pernah diizinkan masuk oleh Nuk. Nuk sudah ditunggu nih sama papa mamanya. Ternyata papanya tidak suka kalau Nuk berhubungan dengan Boy karena keluarga Boy yang dikenal tukang suap. Kehormatan keluarga kita termasuk kamu. Mungkin keluarganya pun gak tahu apa-apa soal itu. Boy mempersiapkan untuk datang malam tahun baru bersama Nuk. Pada malam hari pestanya pun berlangsung dan di sana sangat meriah guys. Andi, Emon, dan banyak juga teman-teman kampusnya. Ocha seperti menggoda Boy, tapi Boy malah mencari Nuk. Akhirnya dia menghampiri Nuk dan di sini wajahnya seperti bersedih, tapi dia menutupinya dengan alasan dia sangat sayang kepada Boy. Nuk bilang kalau apapun yang terjadi di tahun depan mereka harus ingat kalau mereka tetap saling mencintai dan malam tahun baru pun mereka lewati bersama. Aku cuman pengen kamu tahu kalau aku sayang banget sama kamu. Baru aja tahun baru ternyata Boy sudah mendapatkan surat dari Nuk kalau dia tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Boy karena papanya yang melarangnya. Nuk sangat bersedih karena tidak bisa bersama Boy. Boy langsung menghampiri ke rumah Nuk dan memohon untuk bertemu dengan ayah Nuk. Boy menanyakan apa salah dari dirinya sampai ayahnya tidak merestuinya. Ternyata karena keluarga Boy dianggap jelek di mata ayah Nuk. Bukan yang terbaik buat anak saya. Saya selama ini nggak pernah main-main. Keesokan harinya saat menunggu akan berangkat kuliah ke luar negeri, Boy menunggu di depan rumahnya dan menyusul mobil kecil yang dibawa oleh sopirnya. Boy menghentikan mobilnya dan minta untuk bertemu dengan Nuk.
Ternyata Nuk sudah tidak bisa apa-apa guys, karena ini sudah ketahuan ayahnya. Jadi mau tidak mau mereka harus ikhlas untuk berpisah. Aku nggak bisa. Jaga diri kamu baik-baik. Hari-hari Boy kini mulai gelap. Boy melihat video-video bersama Nuk saat dia masih berbahagia. Marmut adik Boy mengajak Boy untuk sholat bersama agar dia bisa lebih tenang. 1 tahun kemudian, saat masa orientasi siswa, Boy menjadi ketua BEM dan banyak ciwi-ciwi nih yang terpesona sama kegantungan Boy. Siapa yang ganteng? Siapa? Ganteng banget. Boy memang benar-benar ganteng dan pintar guys. Ciwi-ciwi itu diminta untuk meminta tanda tangan kakak-kakak OSIS yang memakai pita biru. Tapi seorang wanita bernama Vera dan 2 temannya meminta tanda tangan Boy. Walaupun dia tahu yang hanya boleh tidak memakai pita biru. Cewek-cewek kesal nih melihat ada mbak yang mendekati Boy. Vera dan 3 temannya pun dihukum karena genit sama Boy. Dan ia diberi hukuman untuk dance. Untungnya mereka bertiga ternyata jago dance guys. Dan berani menentang kakak-kakak OSISnya itu. Genit sama senior. Boy melihat kejadian itu dan sedikit terpesona sama adik tingkat mereka. Ternyata kakak kelas mereka kalah dan mereka pun pergi. Ketika kakak kelasnya ini pun kesal sama adik-adik tingkatnya dan Vera pun dipanggil. Vera diajak ke kamar mandi oleh 3 mahasiswa ini dan ternyata badannya dilumuri tepung dan telur. Boy yang melihat kejadian ini langsung menolong Vera dan membantu membersihkan badan Vera. Saat ini Boy dan Vera pun berkenalan. Kamu punya teman kok. Boy menegur cewek-cewek tadi karena kejadian tadi adalah bullying. Kalian sadar gak sih? Mentang-mentang kalian panitia, kalian bisa ngelakuin seenaknya ya? Seperti biasa, Boy masih suka berlatih tinju. Sepulang Boy latihan tinju, ada maling yang mengambil tas wanita dari mobil yang terbuka. Boy pun langsung mengejarnya dan berkelahi dengan orang itu untuk mengambil tasnya yang dicuri. Ternyata tas itu adalah milik Vera. Makasih ya, belain sampai segitunya. Keesokan harinya, Boy tiba-tiba ada Pinky yang ternyata itu pemberian dari Vera atas ucapan terima kasih. Boy pergi ke perpustakaan dan bertemu dengan Vera yang ternyata Vera langsung mengajak Boy untuk bertemu nanti sore. Aku tunggu kamu nanti sore. Di rumahnya sebenarnya dia malas banget nih untuk ngedate sama cewek. Tapi untuk merebut masanya, dia pun berangkat menjemput Vera. Di rumah Vera ternyata ada Jeffrey yang membawa bunga untuk Vera. Dia pun datang menjemput Vera untuk pergi jalan-jalan. Sebenarnya Jeffrey siapanya Vera nih ya. Bye. Di kafe, Vera dan Boy mulai berkenalan satu sama lain. Tak lama setelah mengobrol, Boy mengantar pulang Vera. Tapi tanpa aba-aba, Vera langsung mencium Boy. Yah, Boy hanya terdiam guys. Hari-hari terus berlanjut. Boy dan Vera kini sering jalan berdua. Mereka pergi ke pameran dan dinner bersama. Bahkan mereka foto berdua sambil bermesraan gitu guys. Seperti habis merayakan hari jadi mereka berdua. Di tempat lain dia dilihat Jeffrey. Jeffrey melihat postingan Vera dan dia emosi melihat Vera semakin dekat dengan Boy. Mantan kata lo. Hah? Di kampusnya, saat Boy ditanya sama sahabatnya, ternyata Boy bilang dia hanya teman dengan Vera dan tidak lebih. Tapi saat Vera meminta antar pulang Boy, Boy langsung mengantar Vera. Bisa. Di perjalanan, saat Boy mengantar Vera, ada mobil yang mengikutinya, yaitu mobil Jeffrey. Boy meladeni dan membawa mobil Jeffrey ke bawah terowongan, dan Jeffrey emosi memaksa Vera untuk ikut. Boy tidak terima dan langsung menghajar Jeffrey dengan mudahnya dan pergi. Peringatin lo, jangan ganggu Vera lagi. Di sebuah klub malam, Vera dan teman-temannya menikmati party dan mereka joget-joget bersama. Tapi Boy ingin ke kamar mandi. Di kamar mandi ternyata ada Jeffrey yang sudah menunggu Boy untuk menghajarnya. Tapi Boy yang sudah sangat ahli dalam tinju ini tidak mau pun dikalahkan oleh Jeffrey, yang membuat Jeffrey semakin dendam kepada Boy. Gue udah peringatin lo ya. Boy kembali ke Vera dan berdansa bersama seolah tidak ada apa-apa. Vera sepertinya suka nih sama Boy guys. Di perpustakaan, saat mereka mengobrol, Vera menunjukkan postingan Instagram Boy yang bersama Nuk, yaitu mantannya yang masih belum dihapus. Boy tidak mau menghapusnya dan membuat Vera marah dan kesal karena merasa tidak dihargai. Emang kamu gak mau nge-delete foto ini? Saat Vera sedang bersantai, Jeffrey menelponnya. Ternyata Jeffrey adalah mantan tunangan Vera yang kini mereka sudah putus. Tapi Jeffrey masih menganggap Vera tunangannya alias gak mau putus guys. I don't have feelings for you anymore. Pada malam harinya, Boy sepertinya kepikiran nih sama kata-kata Vera dan dia mulai menghapus foto Nuk dari Instagramnya.
Keesokan harinya Vera tiba-tiba muncul dan baikan lagi nih dengan Boy. Seperti sudah selesai gitu guys, dia ngambeknya. Mahal lo kamu bayar parkirnya. Pada malam harinya saat sedang barbekyuan bersama adik temannya dan juga Vera. Di sini Boy bilang kalau dia akan menjalaninya bersama Vera, tapi tidak menjanjikan apapun untuk kedepannya. Hari-hari Boy pun makin dekat dengan Vera. Mereka sering jalan bersama, makan bersama, bahkan nonton film berdua. Boy mendapatkan surat yang ternyata surat itu dari Nook. Surat itu berisi betapa kesepiannya Nook di luar negeri sendirian dan berpisah dengan Boy. Nook bilang kalau dia ingin kembali lagi dan hidup bersama Boy seperti dulu, tapi keadaan tidak memungkinkan. Aku buat kamu. Di tempat kuliahnya Vera bilang ke Boy untuk datang ke dinner nanti malam yang sudah disiapkan Vera. Padahal Boy sudah bilang kalau dia nanti malam ada pertandingan tinju yang mungkin dia akan datang terlambat nih. Dan di sini Vera sudah mulai kesal lagi nih sama Boy. Kelar pertandingan, aku langsung susulin kamu ke sana. Malamnya Boy pun tanding dulu nih, sedangkan Vera sudah menunggu di restoran. Pertandingan Boy sangat sengit yang akhirnya dimenangkan oleh Boy. Boy menolak semua ajakan pesta teman-temannya untuk merayakan kemenangan dirinya karena Boy ada janjian dinner bersama Vera. Boy pun langsung pergi ke restoran menemui Vera, tapi Vera sudah terlanjur bad mood dan sangat kesal karena dia sudah lama menunggu. Padahal kan Boy sudah menjelaskan ya guys kalau dia masih sarung tinju. Yah, mungkin Vera tidak berpikiran kalau bakal selama ini. Vera pun langsung pergi dan meninggalkan Boy. Pulang. Aku antar. Aku bisa pulang sendiri. Vera. Di parkiran saat Boy akan pulang, ternyata dia sudah ditunggu oleh Jeffrey dan gengnya yang sudah siap untuk menghabisi Boy. Yah, di sini walaupun Boy sangat handal, tapi dia kalah juga guys, karena Jeffrey mainnya keroyokan dan Boy sendirian. Andi sahabat Boy langsung menyenguk Boy dan melihat Boy sudah babak belur. Andi sangat emosi dan bahkan dia mau melakukan pembalasan dendam kepada Jeffrey dan gengnya. Adik campur. Duduk. Untungnya sahabat Boy memberitahu Boy kalau Andi tidak bisa ditahan lagi. Dia menghampiri Jeffrey dan gengnya di tempat biliar dan mereka pun saling serang di sini. Boy menghampiri tempat biliar dan menghentikan pertarungan ini dan bilang kepada Jeffrey kalau ini semua sudah selesai dan Jeffrey masih diampuni oleh Boy. Untung teman gue baik. Kalau enggak, kita berdua bakal panjang urusannya. Di kampusnya, Vera menjadi bahan olok-olokan sama kakak tingkatnya karena Vera sudah putus sama Boy. Tapi Vera malah nyolot dan mereka pun berantem. Boy melerai mereka dan mengajak Vera pergi. Vera meminta maaf kepada Boy sama kejadian tadi malam, tapi dia memilih untuk berteman saja dengan Vera. Vera hanya bisa menangis dan menggalau nih di rumahnya karena dia kehilangan Boy karena ulahnya sendiri. Pada malam hari, Boy tidak mau makan malam yang ternyata setelah dijenguk oleh papanya, Boy sedang galau karena percintaan. Boy bilang kalau cinta itu sederhana, jadi kalau orangnya membuatnya rumit, maka itu tandanya tidak cinta. Buang-buang waktu untuk sesuatu yang gak jelas. Saat Boy sedang bersantai di kamarnya, tiba-tiba ada yang datang ke rumahnya. Ternyata yang datang adalah Nook guys, mantan Boy yang sangat Boy sayangi. Mereka jalan-jalan berdua dan di sini Nook bilang kalau dia kali ini akan nekat untuk membantah permintaan ayahnya dan memilih untuk hidup bersama Boy karena dia tidak bisa kehilangan Boy lagi. Boy yang mendengar itu tidak setuju dan menyuruh Nook untuk pulang. Kalau akhirnya nanti semua cuma akan sia-sia kan. Aku bakalan pergi. Seperti biasa Boy curhat nih sama adiknya sendiri guys. Kata hati lo aja, In. Di kafe tempat pertama kali Nook dan Boy bertemu, dia melihat bayang-bayang dirinya bersama Boy dulu saat masih bahagia yang merayakan hari jadi mereka. Boy pergi ke kantor Papa Nook dan meminta untuk bertemu dengan Bapak Nook. Papa Nook awalnya masih kekeh untuk tidak setuju Nook bersama Boy, tapi Boy kesini bukan untuk memohon agar direstui, tapi dia menyampaikan kalau dia lebih rela tidak bersama Nook daripada Nook kehilangan papanya. Tapi saya tahu akan ada orang yang sangat tersakiti. Di sini Papa Nook sepertinya tersentuh nih sama kepribadian Boy yang sangat jauh berbeda dengan dugaannya selama ini. Tapi saya nggak pernah rela membuat seorang anak harus meninggalkan ayahnya. Papa Nook pulang dan langsung meminta maaf kepada Nook. Maafin Papa Nook.
Nuk dan Boy pergi ke pantai dan mulai membaca impian mereka yang mereka tulis di dalam botol. Yang ternyata impian mereka sama guys, yaitu ingin mendapatkan restu dari orang tua Nuk agar hubungan mereka bisa berlanjut sampai selamanya. Akhirnya impian mereka kini terwujud guys, dan mereka bersatu kembali dan berbahagia. Ternyata ini dia catatan si Boy, seorang pria yang ganteng banget, pintar, rajin beribadah, dan memiliki kisah cinta yang berliku-liku. Gimana guys, filmnya keren banget kan? Catatan si Boy hampir sama judulnya kayak film Catatan si Boy zaman dulu. Oke, sekian dulu review film kali ini. Kalau begitu sampai bertemu di film-film selanjutnya guys. See you. Tapi layak untuk diperjuangkan. Tapi saya nggak pernah rela membuat seorang anak harus meninggalkan ayahnya. Gue udah peringatin lo ya. Begitu rumitnya, tapi layak untuk diperjuangkan.